Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziki Nur Fatah. Saya mahasiswa Universitas Muria Kudus, Program Studi Sistem Informasi. Nomor induk mahasiswa saya 2020-53073. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Audit Sistem Informasi Berbasis Komputer. Yang pertama adalah sifat pemeriksaan. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi, untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta berkomunikasi hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Lalu, saya akan membahas tentang sifat pemeriksaan. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Selanjutnya, standar audit internal. Berdasarkan According Institute of Internal Auditors, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan keefektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, juga menetapkan keleluasaan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Standar-standar dari audit internal. Ada 5 standar dari audit internal. Kelima, standar lingkup audit memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal. Yang pertama, melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, yang ketiga adalah melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut, mempelajari sumber daya perusahaan dan menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan, melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah melaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Lalu, jenis-jenis kegiatan audit internal. Terdapat 3 jenis audit yang biasanya dilakukan, yaitu pertama, audit keuangan, kedua, audit sistem informasi, ketiga, audit operasional atau manajemen. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Audit keuangan memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Ini adalah audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tinjauan menyeluruh proses audit. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama, sehingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. Langkah yang pertama, merencanakan audit, lalu langkah yang kedua, mengumpulkan bukti audit, yang ketiga, mengevaluasi bukti audit, dan yang keempat adalah mengkomunikasikan hasil audit yang telah direncanakan, dikumpulkan, dan dievaluasi sebelumnya. Merencanakan audit. Tetapkan lingkup dan tujuan organisasi tim audit. Kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis, tinjauan hasil audit sebelumnya, identifikasi faktor-faktor resiko, dan siapkan program audit. Mengumpulkan bukti audit, pengamatan atas kegiatan-kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi, berdiskusi dengan para pegawai dan kuesioner, pemeriksaan fisik aset, konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang prosedur, pembuktian dengan dokumen sumber, review analitis, dan pengambilan sampel audit. Lalu mengevaluasi bukti audit dengan cara menilai kualitas pengendalian internal, nilai keandalan informasi,
nilai kinerja operasional, pertimbangan kebutuhan atas bukti tambahan, pertimbangan faktor-faktor resiko, pertimbangan faktor-faktor materialitas, dokumentasikan penemuan-penemuan audit. Lalu mengkomunikasikan hasil audit, memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, dan menyajikan hasil-hasil audit ke pihak manajemen. Lalu selanjutnya kita akan membahas tujuan audit sistem SIA adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor akan memastikan tujuan-tujuan berikut ini terpenuhi. Yang pertama, perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. Selanjutnya, yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilakukan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Yang ketiga adalah modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Selanjutnya yang kelima, data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Yang keenam adalah file data komputer telah akurat, lengkap, dan jaga kerahasiaannya. Pendekatan audit berdasarkan resiko. Pendekatan berdasarkan resiko adalah audit yang memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberaturan yang dapat terjadi dan resiko serta penyingkapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian SIA seharusnya ditingkatkan. Apakah pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal itu? Yang pertama, tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi SIA. 2. Identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian. Dan yang keempat, evaluasi kelemahan atau kesalahan dan ketidakberaturan yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian. Kerangka untuk audit keamanan komputer. Jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file. Yang kedua, kehilangan, pencurian, atau akses tidak sah ke program file, data, dan sumber daya sistem info lainnya. Modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, rencana keamanan atau perlindungan informasi. Yang kedua, pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer. Pengendalian penyimpanan dan pengiriman data sesuai enkripsi. Lalu prosedur perlindungan dari virus, penggunaan firewall, rencana pemulihan dari bencana, pemeliharaan pencegahan, dan yang terakhir asuransi sistem informasi. Lalu kita akan bahas prosedur audit tinjauan atas sistem. Yang pertama, menginspeksi lokasi komputer, wawancara dengan personil sistem informasi mengenai prosedur keamanan. Yang ketiga, meninjau kebijakan dan prosedur, lalu memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atas sistem informasi. Lalu memeriksa daftar akses sistem, dan yang terakhir memeriksa sistem pemulihan dari bencana. Lalu kita akan membahas tentang uji pengendalian. Meliputi yang pertama, mengamati prosedur akses ke lokasi komputer, memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang diharapkan. Lalu menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar. Dan yang terakhir, memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Pengendalian pengimbang. Yang pertama, kebijakan yang baik dalam hal personalia, penggunaan pengendalian secara efektif, pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, kesalahan pemrograman yang tidak disengaja, kode program yang tidak sah. Lalu akan kita bahas prosedur pengendaliannya. Otorisasi manajemen
atas pengembangan program dan persetujuannya untuk spesifikasi pemrograman. Persetujuan memakai atas spesifikasi pemrograman, pengujian keseluruhan atas program yang baru, pengujian penerimaan oleh pemakai, dokumentasi sistem yang lengkap. Tinjauan atas sistem meliputi tinjauan independen dan bersama atas program proses pengembangan sistem, tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan atau perolehan sistem, lalu tinjauan otorisasi sistem dan prosedur persetujuan, tinjauan atas standar evaluasi pemrograman, tinjauan atas standar dokumentasi program, dan yang terakhir adalah tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujian. Prosedur audit uji pengendalian. Yang pertama, wawancara dengan pemakai mengenai keterlibatan mereka dalam perolehan atau pengembangan serta implementasi sistem. Yang kedua, tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapatkan bukti keterlibatan. Lalu memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil pengujian sistem. Pengendalian pengimbangan. Yang pertama, pengendalian pemrosesan yang kokoh atau kuat, pemrosesan secara independen, data uji oleh auditor. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, kesalahan pemrograman yang tidak disengaja, kode program yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian, daftar berbagai komponen program yang tidak akan dimodifikasi, otorisasi dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program, persetujuan pemakai atas perubahan spesifikasi program, pengujian keseluruhan atas perubahan program, termasuk uji penerimaan pemakai. Lalu kita akan bahas prosedur audit tinjauan atas sistem. Meliputi yang pertama tinjauan kebijakan, standar, dan prosedur modifikasi program. Yang kedua, tinjau standar dokumentasi untuk modifikasi program. Dan yang ketiga, tinjau pengujian modifikasi program serta uji prosedur pemberian persetujuan. Lalu yang keempat, diskusi kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen, pemakai sistem, dan personil sistem informasi. Lalu untuk pengendalian pengimbangan meliputi dua hal tersebut. Pengendalian pemeriksaan yang bagus, uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah, jenis-jenis kesalahan dan penipuan, kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap, dan tidak sah, kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data dengan tepat, masuknya kesalahan dalam file atau database selama pembaruan. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, rutinitas edit data komputer, penggunaan dengan benar label file eksternal dan internal, prosedur perbaikan kesalahan yang efektif, daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakai. Lalu kita akan melompat ke software komputer. Beberapa program komputer yang disebut Computer Audit Software atau CAS atau Generate Audit Software telah dibuat secara khusus untuk auditor. CAS adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Langkah pertama auditor adalah memutuskan tujuan-tujuan audit, mempelajari file serta database yang akan diaudit, merancang laporan audit, dan menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Informasi ini akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Program ini membuat catatan spesifikasi yang digunakan CAS untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Program audit memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Fungsi umum software audit komputer: pemformatan ulang, manipulasi file, perhitungan, pemilihan data, analisis data, pemrosesan file, statistik, pembuatan laporan. Lalu berbagai teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional hampir sama dengan yang ditetapkan dalam audit sistem informasi dan keuangan. Perbedaan utama adalah bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal, sementara lingkup audit keuangan dibatasi pada output sistem. Sebaliknya,
Lingkup audit operasional lebih luas, melintasi seluruh aspek manajemen sistem informasi. Tujuan audit operasional mencakup faktor-faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Pengumpulan bukti mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, meninjau kebijakan dokumentasi operasional, lalu melakukan konfirmasi atas prosedur dengan pihak manajemen serta personil operasional. Prosedur pengumpulan bukti. Yang pertama, mengamati fungsi-fungsi dan kegiatan operasional, memeriksa rencana dan laporan keuangan serta operasional, menguji akurasi informasi operasional, menguji pengendalian. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.